Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kita masih selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar sejarah dan peradaban Islam. Kuliah pertama ini mengenai pengertian, tujuan, dan ruang lingkup sejarah peradaban Islam. Namun sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Ilmi Hidayati MSI sebagai dosen sejarah dan peradaban Islam. Di sini kita belajar bersama-sama. Saya juga masih belajar. Kalian juga harus semangat belajar. Tapi di sini saya mau langsung saja karena memang ini waktunya sangat singkat sekali. Ini saya mengambil juga berkali-kali karena memang selalu kebablasan waktunya. Sejarah peradaban Islam, intinya kita belajar ini untuk apa? Kita mengetahui kemajuan dan juga kemunduran umat Islam. Dan dari sini kita akan sadar bahwa bagaimana kita harus membangun peradaban Islam itu sendiri, bahkan untuk peradaban Indonesia, Islam di Indonesia seperti itu. Di sini materi perkuliahan yang akan kita bahas, dan ini adalah ruang lingkup sejarah peradaban Islam. Di sini nanti dijelaskan juga. Yang pertama kita akan mempelajari ini pengertian, tujuan, dan ruang lingkup sejarah peradaban Islam, kemudian pendekatan sejarah dalam memahami peradaban Islam, Islam sebagai sumber sejarah dan peradaban, pengaruh peradaban Arab terhadap peradaban Islam, perkembangan peradaban Islam pada masa Rasulullah, perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Daulah Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah di India, kemudian dinasti Mawal di kawasan Eropa, khususnya Eropa Barat, kemudian kedatangan Islam di Indonesia, maksudnya Islam di Indonesia dan wujud peradabannya, interaksi peradaban Islam dengan peradaban modern, interaksi peradaban Islam dengan peradaban lokal, pusat-pusat peradaban Islam, dan kemudian di akhir bulan ada review materi perkuliahan. Di sana itu juga ada UTS dan ada UAS. Pertama kita akan membahas mengenai pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajarotun, yang berarti apa? Pohon. Sejarah berarti silsilah kisah hikayat. Ini sejarah dalam beberapa kata di bahasa ya. Kemudian sejarah berarti tarikh, yang berarti pemberitahuan tentang waktu. Sejarah adalah catatan berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Sejarah mencakup perjalanan hidup manusia dalam mengisi perkembangan dunia dari masa ke masa. Setiap sejarah itu mempunyai arti yang sangat bernilai, sehingga manusia itu dapat membuat sejarahnya sendiri. Kita sering dengar ya, buatlah sejarahmu sendiri. Dan sejarah pun dapat membentuk manusia. Kemudian pengertian peradaban atau al-hadharah atau civilization. Peradaban Islam disebut juga al-hadharah al-islamiyah. Peradaban berbeda dengan kebudayaan, karena di dalam buku studi sejarah peradaban Islam itu awalnya pasti membahas mengenai peradaban dan kebudayaan. Intinya adalah kebudayaan itu mencakup peradaban, namun tidak dengan sebaliknya. Langsung saja, apa itu peradaban? Hasil dari upaya yang dilakukan oleh manusia dalam memperbaiki taraf hidupnya, baik itu sengaja atau tidak, baik itu berupa materi ataupun non-materi. Hasil interaksi manusia dengan alam semesta dan kehidupan, sekumpulan dari bentuk-bentuk kemajuan, baik yang berupa kemajuan bendawi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun sosial yang terdapat pada suatu masyarakat atau pada masyarakat yang serupa. Nah, ini penting nih. Suatu kelompok manusia tidak dapat terlepas dari sebuah peradaban, itu tidak bisa. Setiap bangsa memiliki peradaban. Hanya saja peradaban tiap bangsa itu berbeda. Siapa yang mampu mengembangkan nilai-nilai, ide, dan kemampuannya dalam berproduksi dan berkreasi inovatif ya, maka peradabannya menjadi berkembang dan maju. Sedangkan mereka yang tidak mampu mengembangkannya, maka peradabannya akan stagnan dan statis, diem di situ aja, nggak berubah-ubah, nggak berkembang. Nah, ini tugas kalian sebagai mahasiswa itu. Bagaimana kalian akan membangun peradaban Islam di Indonesia, atau peradaban Islam di lingkungan kamu sendiri lah. Itu PR-nya ya.
Kemudian 3 unsur pokok peradaban. Yang pertama adalah manusia, kehidupan, dan alam. Kemudian ada syarat peradaban, yaitu syarat geografi, ekonomi, politik, sosial, keagamaan, sistem ideologi, dan pengajaran. Kemudian Islam. Salima berarti selamat, tunduk, berserah. Nih, pengertian Islam di sini. Islam bertugas menciptakan perdamaian di dunia dengan menegakkan persaudaraan. Pengertian Islam, kalian pasti udah pinter ya. Kemudian selanjutnya lah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini adalah ayat yang sering di mana-mana dipakai di MSI, metode studi Islam. Yang studi keislaman, studi peradaban Islam. Karena apa? Ini kan Islam adalah agama yang membumi. Islam adalah rahmat lil alamin, rahmat untuk alam semesta, seperti itu. Kemudian secara peradaban Islam itu sendiri, yaitu segala sesuatu yang merupakan daya cipta, rasa, dan kasih yang pernah dihasilkan oleh umat Islam dalam kurun sejarah. Secara peradaban Islam adalah 3 konsep yang harus dipahami keseluruhan secara holistik, secara menyeluruh. Tidak bisa secara peradaban Islam itu sendiri. Dengan demikian, pengertian sejarah Islam adalah keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam dari satu waktu ke waktu yang lain, dari zaman lahirnya Islam sampai sekarang ini. Ini dijelaskan, ini tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai asal-usul khazanah budaya dan kekayaan di bidang lainnya yang pernah diraih, ibroh, pelajaran. Jadi bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari kemajuan dan kemunduran Islam itu sendiri, dan dari banyak hal yang bisa kita ambil dari perkuliahan sejarah peradaban Islam. Kemudian untuk membentuk watak dan kepribadian umat, sebab dengan mempelajari sejarah peradaban Islam, generasi muda akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari perjalanan suatu tokoh atau generasi terdahulu. Kemudian agar mahasiswa dapat memilah dan memilih mana aspek sejarah yang perlu dikembangkan dan mana yang tidak perlu. Kemudian agar mahasiswa mampu berpikir secara kronologis dari zaman dulu tentang keragaman yang ada, perbedaan-perbedaan yang ada dari waktu ke waktu. Itu apa sih perbedaannya, apa sih yang membuat suatu peradaban itu maju, suatu masa itu maju, atau masa itu akhirnya mundur, seperti itu. Urgensinya dengan mengkaji sejarah dapat diperoleh informasi tentang aktivitas peradaban Islam dari zaman Rasulullah sampai sekarang, mulai dari pertumbuhan, perkembangan, kemajuan, kemunduran, dan kebangkitan kembali peradaban Islam itu sendiri. Kemudian dari sejarah dapat diketahui segala sesuatu yang terjadi dalam peradaban Islam dengan segala ide, konsep, institusi, sistem, dan operasionalnya yang terjadi dari waktu ke waktu. Jadi sejarah pada dasarnya tidak hanya sekedar memberikan romantisme seperti yang ada di cerita atau novel, tapi lebih dari itu, yaitu merupakan refleksi dari histori. Kemudian mempelajari sejarah peradaban Islam dapat memberikan semangat untuk kita sendiri. Diharapkan untuk apa? Seorang mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam sejak dari dulu sampai sekarang. Ini adalah ruang lingkup sejarah peradaban Islam dari periode klasik, periode pertengahan, periode modern. Di sini ada periode klasik itu zaman kemajuan Islam 1, masa diintegrasi. Kemudian periode pertengahan itu masa kemunduran 1, masa 3 kerajaan besar. Dan kemudian ada periode modern. Dan nanti kita akan bahas di perkuliahan selanjutnya. Mungkin cukup ini karena ini waktunya sudah mepet sekali, tinggal 1 menit. Sudah harus dimatikan. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Bukunya mencari di Google Book juga banyak, jurnal-jurnal juga banyak, buku ajar juga banyak. Kalian udah mahasiswa, udah pintar mencari referensi, tapi diingat mencari referensi yang memang selaras dengan Islam itu sendiri, maksudnya tidak melenceng. Ini ada sejarah peradaban Islam, ini, terus ada Badri Yatim, terus ada buku-buku lain bisa digunakan selaginya ada materi tentang itu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.